Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jemaah kaum muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Pada tempat yang mulia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid, dan kita sudah memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-30, bab ma jaa fil istisqa'i bil anwa'i. Bab tentang meminta hujan kepada bintang atau menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Terkait orang-orang yang menyandarkan turunnya hujan terhadap bintang-bintang tertentu, ini ada dua keadaan atau dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika dia meyakini yang menurunkan hujan itu adalah bintangnya, atau bintang ikut serta turut andil dalam menurunkan hujan. Jadi dia meyakini yang menurunkan hujan itu Allah, tapi bintang ikut kerjasama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kufur akbar dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau kondisi yang kedua, ketika dia meyakini bahwasanya yang menurunkan bintangnya itu, yang menurunkan hujannya itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi bintang hanya sebagai sebab turunnya hujan. Maka ini tidak sampai kufur akbar, dia kufur asghar. Artinya sama seperti, hampir mirip seperti bab jimat. Mereka menentukan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukanlah sebab yang dibenarkan. Dalil pertama di kitab ini yaitu dalam surah Al-Waqi'ah ayat 82. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kalian membalas rizki yang ada pada kalian. Artinya rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kalian, kalian balas itu dengan kalian mendustakannya. Jadi kalian balas rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dengan mendustakan nikmat tersebut. Apa maksudnya? Kenapa ayat ini dijadikan dalil pertama di bab ini? Karena orang-orang yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu, misalnya londo urake bawara bintang ake, disandarkan sebab turunnya hujan yang itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langsung disandarkan kepada Allah, akan tapi disandarkan ke bintang dulu. Londo urake ke bawara bintang ake, londo urake bawara bintang ake. Atau misalnya perkataan sebahagian orang, hujannya turun karena sudah masuk bulan Oktober. Benar nggak perkataannya? Benar. Dia menyandarkan turunnya hujan itu kepada bulan-bulan tertentu. Yang benar adalah ketika dia mengatakan hujannya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan Oktober. Hujannya tidak turun bukan karena bulannya. Jadi turunnya hujan itu tidak disandarkan bulannya. Adapun di negara kita misalnya karena terbagi menjadi dua musim, seringnya musim hujan itu terjadi antara bulan apa sampai bulan apa? Yang masih ingat pelajaran biologi kelas 4? Bulan ini ya, bulan Oktober ya? Oktober apa September? Nah, hujan itu turun bukan karena bulan Septembernya. Jadi kita tidak menyandarkan turunnya hujan karena bulan September itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujannya di bulan September.
Betapa banyak hujan-hujan yang turunnya lebih awal, nggak di bulan Oktober, turunnya di bulan Agustus misalnya. Bahkan di sebahagian daerah sudah ada yang banjir. Maka hujan itu bukan karena bintang-bintang tertentu atau bukan karena bulan-bulan tertentu. Jadi seseorang tidak menyandarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada bintang, kepada bulan dan semisalnya. Karena kalau dia gunakan kalimat-kalimat seperti itu, artinya secara tidak langsung dia telah mengkufuri, mendustakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan. Ini erat kaitannya dengan perkataan orang-orang Arab jahiliyah setelah selesai hujan, wa urtara ura, mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kita sudah diguyur hujan karena sebab bintang ini dan bintang ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa untuk menghapus ucapan ini. Doa setelah selesai hujan, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Banyak di antara kita yang sudah hafal doa turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Tapi lupa ada doa lagi setelah hujannya reda. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita telah diguyur dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya. Maka ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengganti perkataan orang-orang jahiliyah, mutirna binau'i kada wa kada. Kita turun hujan karena bintang ini dan bintang ini. Maka ini adalah bentuk seseorang mendustakan atau menolak nikmat rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Dalil berikutnya di bab ini, an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala an, dari sahabat bernama Abi Malik Al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatrukuhun. Ada 4 perkara yang akan senantiasa ada di dalam tubuh umat Islam, akan senantiasa ada di dalam kaum muslimin, nggak akan bisa hilang selama-lamanya, yaitu al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan nasab, berbangga-bangga dengan garis keturunan, atau diterjemahkan berbangga-bangga dengan kedudukan di masyarakat. Misal saya ini anak bupati, kamu siapa? Kamu cuma anak Pak RT. Maka berbangga-bangga dengan garis keturunan ini terlarang. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga. Yang kedua kebalikannya, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Ngomi anal ake, ngomi anal ake. Kemudian yang ketiga yang menjadi inti pembahasan adalah wal istisqa'u bin nujum, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tertentu. Dan yang keempat wan niyahatu, dan meratapi mayit. Ada keluarga yang meninggal nangisnya sampai kejang-kejang, sampai teriak-teriak. Tidak jarang bajunya disobek-sobek, orang yang menenangkan ditampar-tampar pula. Dan ini banyak terjadi di kaum wanita. 4 hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan, la yatrukunahunna, umatku enggak akan bisa move on sepenuhnya dari perkara ini, dari 4 perkara. Artinya enggak akan pernah hilang selama-lamanya dari tubuh umat Islam, pasti akan ada, entah dia banyak atau sedikit. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan keturunan. Saya keturunan Arab, apa kamu keturunan Cina? Nah, ini dilarang. Atau nahuke dau Rabangodu Utara, au ngomendoh dau Rontu. Nah, diejek ngomendoh dari Doro, dan berbangga-bangga dengan kedudukan di suatu masyarakat ini terlarang. Kenapa? Karena dalam Islam berbangga dengan diri sendiri saja itu sudah tercela. Sombong dengan kedudukan diri sendiri saja sudah tercela. Nah ini
berbangga dengan suku, berbangga dengan kakek, buyut. Siapa Anda dan siapa buyut Anda? Jadi kalau buyut Anda orang hebat, belum tentu Anda pun orang hebat. Maka ini termasuk amrul jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang tidak akan pernah hilang dari tubuh umat Islam. Banyak para ulama menjelaskan Abu Lahab yang memiliki nasab yang sangat top dari kalangan Bani Hashim dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia menentang syariat Islam. Sementara Salman Al-Farisi bukan orang Arab, dari Persia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena dia memuliakan Islam. Maka itu perbedaan yang sangat jauh antara Abu Jahal dan Salman Al-Farisi. Abu Jahal yang nasabnya top, nasabnya keren, akan tetapi hingga saat ini kuburannya masih bau dan dijauhi oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Kemudian yang kedua yang sering kita jumpai adalah wata'nu fil ansab, mencela nasab atau mencela suku. Ini banyak kita temui. Oh, do pengomongnya ndede kaimu. Do penaraga. Pengomongnya ndede kaimu. Do orang dompu. Maka disebut, dihinalah suku-sukunya. Ini terlarang dalam Islam dan termasuk amrul jahiliyah yang gak akan pernah hilang dari kaum muslimin. Bahkan kita-kita pun yang sudah ngaji, banyak yang tidak sadar. Kita katakan bahwasanya dalam suku-suku tertentu pasti ada keburukannya. Suku mana sih yang baik? Semua orangnya nggak ada. Orang-orang Arab pun tetap ada keburukannya. Nggak ada suku yang pure 100% baik, 100% orang soleh, tidak ada. Maka ketika ada suku-suku yang buruk, pasti ada orang-orang baik juga di dalamnya. Maka tidak boleh kita generalisir, pukul rata. Pokoknya do dari take wati tahun. Teman saya cerita, dia orang Wawo, nggak perlu sebutkan ya namanya, antum sudah kenal. Orang Wawo kemudian berkunjung ke rumah salah satu teman kami. Kemudian ibunya bilang, Ana, di depan teman saya, Aina nih kalau do Wawo, ha? Padahal ibunya juga orang Wawo. Mesentun jauh kupere. Nah, maka ini terlarang dalam Islam. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Atau yang paling banyak yang sering kita terjatuh di dalamnya, do Cina siapa? Edep sawai kapi kaina. Apa hubungannya orang Cina sama sifat pelit? Betapa banyak orang-orang Cina yang dermawan. Kamera yang kita pakai ini dari orang Chinese. Kadang ngasih donasi 10 juta, 5 juta. Di sekolah kami salah satu donaturnya orang Chinese, Cina Muslim. Banyak orang-orang Cina yang dermawan. Maka kalau ada perkataan orang Cina itu pelit-pelit, maka ini termasuk amrul jahiliyah yang Nabi SAW peringatkan kita. Mencela suku, mencela nasab, dan lain semisalnya. Betapa banyak orang-orang yang mencela nasab. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, yaitu sahabat yang mulia, lama ayyara Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an. Sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu ta'ala an pernah konflik sama seorang laki-laki, berseteru. Ayyara rajulan bi ummi, akan tetapi yang dilakukan oleh sahabat Abu Dzar, beliau masalahnya sama seorang laki-laki, tapi yang dicela itu ibunya. Ngomi ke anak aki-aki, disebutkan aib orang tuanya, padahal dia nggak punya masalah sama orang tuanya, masalahnya sama anaknya. Kenapa dibawa-bawa aib orang tuanya? Ngomi ke anak lempak-lempako, ngomi ke anak lembuda, anak gitu. Disebutkan aib orang tuanya. Maka Nabi SAW mendengar hal tersebut. Qala lahu Nabi SAW, a'ayyartahu bi ummi, apakah engkau mencelanya dari ibunya? Maksudnya kamu punya masalah sama dia, kok ibunya yang kamu cela? Innaka mru'un fika jahiliyatun, ternyata kamu adalah orang yang masih memiliki sifat-sifat jahiliyah di dalam dirimu.
Maka sahabat yang mulia saja Abu Dzar radhiyallahu taala diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alangkah jauhnya kita dari akhlak para sahabat. Kapan terakhir kali kita mencela suku yang lain? Bukan deh Ustaz. Aku do Cina sawai dan semisalnya. Itu bagian dari amrul jahiliyah yang tidak akan pernah hilang dari tubuh umat Islam. Terus dibiarin Ustaz? Tidak. Kita tahu itu amrul jahiliyah, Nabi SAW melarangnya, maka kita berusaha menjaga diri. Makanya salah satu amalan yang paling susah adalah amsik alaika hadza. Jaga ini yang paling susah. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang-orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Maka akan sungguh sangat timpang ketika sudah kita mulai berpenampilan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak diiringi dengan perubahan akhlak. Kata-katanya masih kasar, suka mencela, suka mencaci maki dan semisalnya. Dosa yang ketiga, amrul jahiliyah yang ketiga adalah yang jadi pokok pembahasan ini, yaitu orang-orang yang menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Dan yang keempat adalah an-niyahah, meratapi mayit. Waqal, dan masih ada sambungan hadisnya. Nabi SAW fokuskan ke yang keempat, meratapi mayit. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. An-naihah artinya perempuan yang meratapi mayit. Kenapa di sini digunakan an-naihah? Kenapa perempuan? Karena yang mayoritas terjatuh ke dalam amalan-amalan seperti ini adalah dari kaum Hawa, ibu-ibu misalnya. Ditinggal mati anaknya, kemudian teriak-teriak, kembalikan anak saya. Dokternya dicaci maki, dokter Anda nggak becus, perawatnya dimarah-marahin. Padahal itu tidak bisa mengembalikan nyawa kerabatnya. Atau ada yang menampar-nampar pipinya, berteriak, bahkan sampai kesurupan karena saking semangatnya meratapi mayit. Dan Nabi SAW bersabda, orang yang meratapi mayit, jika dia belum bertaubat sebelum meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiranin. Maka dia akan dihadirkan pada hari kiamat sementara ia memakai pakaian yang terbuat dari tembaga yang sangat panas. Bagian dari azab orang-orang yang suka meratapi. Kenapa dipakaikan baju dari tembaga? Para ulama diantaranya memberikan faedah, karena biasanya orang-orang yang meratapi mayit itu mereka merusak diri sendiri. Itu mereka lakukan tanpa mereka sadari. Saking sedihnya, saking emosinya, bajunya disobek, dicakar-cakar. Maka azabnya di hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala berikan pakaian dari tembaga yang sangat panas. Wadirun min jarabin, dan bagian dari azabnya adalah Allah Subhanahu wa taala berikan mantel yang mantel itu sangat gatal. Jarab itu penyakit kudis, orang gatal kulit. Mantelnya dipakaikan ke mereka biar mereka gatal-gatal. Ini menunjukkan bahwasanya meratapi mayit termasuk al-kabair, termasuk dosa besar. Maka kalau ada kerabat kita yang meratapi mayit, berlebih-lebihan dalam kesedihan sampai teriak-teriak, sampai pingsan-pingsan, itu menunjukkan bahwasanya kelemahan jiwanya. Oleh karena itu dalam syariat Islam, di bab-bab yang sudah kita bahas sebelumnya, ada hadis-hadis tentang larangan wanita sering-sering ziarah ke kuburan. Kenapa? Karena jiwa wanita itu lemah, sangat mudah terjatuh ke dalam amalan ini, an-niyahah, meratapi mayit. Dalil berikutnya, walahuma an Zaid bin Khalid radhiyallahu taala an, dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, qal shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyati
kami pernah diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh di Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal lail, dan malamnya itu kami sudah diguyur hujan yang sangat deras. Salat subuhnya diimamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam, falamman sarafa aqbala 'alan nas. Ketika beliau selesai dari mengimami, beliau berputar arah dan menghadap ke jamaah. Ini termasuk sunnah ketika seseorang menjadi imam. Setelah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, dan seterusnya, berbalik menghadap ke jamaah. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan. Dan ini juga termasuk sunnah seorang imam memberikan pengarahan kepada jamaahnya. Jadi jangan anti misalnya kalau ada imam yang menegur jamaahnya. Pernah terjadi misalnya di Masjidil Haram, ketika dalam sholat tiba-tiba terdengar suara musik yang itu asalnya dari kantong para jamaah, dari handphone. Maka Syekh ketika itu yang mengimami bersedih, kita menjauhi musik di rumah-rumah kita, sementara hari ini musik itu masuk di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih miris lagi kita lihat hari ini ada ibu-ibu, emak-emak rempong senam di halaman masjid. Yang lebih parah lagi ada mahasiswa joget-joget dalam masjid diputar musik. Baru beberapa waktu yang lalu. Maka ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan termasuk sunnah seorang imam memberikan arahan kepada jamaahnya. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada para sahabat? Atadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini berkaitan dengan hujan tadi malam. Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hamba-hambaku masuk waktu pagi, ada yang masih beriman dan ada yang sudah kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Adapun orang-orang yang mengucapkan setelah turunnya hujan, dia mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita telah diguyur dengan keutamaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Itulah orang-orang yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qal, adapun orang-orang yang bangun pagi hari kemudian mereka mengucapkan mutina binau'i kadza wa kadza. Kita telah diguyur hujan karena bintang ini dan bintang ini. Fadzalika, maka itulah kafirun bi mu'minun bil kawakib, bil kaukab. Maka itulah orang-orang yang kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Artinya ini bukan perkara yang sepele dan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya memperingati tentang dua jenis orang-orang. Maka banyak orang-orang yang kufur, jatuh ke dalam kekufuran tanpa mereka sengaja. Kita sudah diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang ini. Dalil terakhir di bab ini, walahuma min hadis Ibnu Abbas ma'nahu, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang semakna dengan hadis sebelumnya. Qala ba'duhum, berkata sebahagian manusia, laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhil ayah. Sebahagian manusia ada yang mengatakan ketika turunnya hujan, orang cihi bintang ake. Jadi lebih percaya kepada bintang-bintang yang menurunkan hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan
firman-Nya dalam surah Al-Waqiah dari ayat 75 sampai ayat 82 yang kita baca tadi. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang tersebut. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Dan itu adalah sumpah yang sangat besar kalau seandainya mereka mengetahui. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ini adalah Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terperlihara, kitab yang sangat terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Yang Lauhul Mahfuz ini tidak ada yang bisa memegangnya kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini dari Rabbil Alamin, dari Rabb yang menguasai alam semesta. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah dengan berita ini kalian menganggap remeh? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Lanjutan ayatnya di awal bab tadi, dan kalian menjadikan rizki yang ada pada kalian justru untuk mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teguran keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang menyandarkan terjadinya hujan, terjadinya bencana dan semisalnya karena pengaruh bintang-bintang atau benda-benda langit yang lainnya. Ini yang bab ke-30 yang sudah kita bahas bersama. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang termasuk amrul jahiliyah yang tidak akan pernah hilang dari tubuh umat Islam, di antaranya adalah berbangga-bangga dengan nasab atau suku, kemudian mencela nasab, mencela suku-suku tertentu, kemudian menyandarkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu. Dan yang diperingatkan oleh Nabi SAW dijelaskan tentang azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang meratapi mayit. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada waktu? Masih ada? 20. Banyak sekali. Ada yang ditanyakan? Dan di sini Syekh memberikan contoh, ada yang mirip akan tetapi sangat berbeda. Contohnya ketika orang-orang yang mengatakan mutirna fi nau'i kada wa kada. Ketika huruf ba yang awalnya orang-orang jahiliyah bilang mutirna binau'i kada wa kada. Kita turun hujan karena sebab bintang ini dan bintang ini. Maka berbeda ketika dia mengatakan mutirna fi nau'i kada wa kada. Kita diturunkan Allah Subhanahu wa taala hujan, turunkan kepada kita di saat ada bintang ini dan bintang ini. Itu beda. Kalimat yang pertama dia menyandarkan sebab. Kita dapat hujan karena sebab bintang ini. Kalimat yang kedua, kita dapat hujan ketika ada bintang ini. Jadi kalau tidak ada penyandaran seperti kalimat kedua, itu masuk ke hukum dzarfuz zaman, keterangan waktu saja. Sama seperti kita bilang begini, hujan, musim hujan turun di bulan apa? Bulan September. Beda kalau kita mengucapkan kalimat Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan karena bulan September. Itu beda. Jadi seakan-akan hujan itu turun karena sudah masuk bulan September. Tidak, akan tetapi kita memberikan keterangan waktu. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada kita di bulan September. Maka itu tidak ada masalahnya, wallahu taala a'lam. Kita tutup.
Bagaimana, Abu Rehan? Cukup? Iya. Ada bagian meteorologi dan geofisika. Terus mereka biasanya memprediksi hujan turun pada bulan ini. Ini kan suara, apakah bisa dikatakan kufur? Karena mereka ini mendahului ketetapan Allah. Baik. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana misalnya dengan ada BMKG dan semisalnya LAPAN dan lembaga-lembaga lain yang mempelajari tentang perbintangan, ketika mereka melakukan prediksi atau seringkali dinamakan di TV-TV misalnya ramalan cuaca. Nah, sebenarnya kita dengan kalimat ramalan ini sedikit tidak setuju, karena ramalan itu lebih ke kerjaannya dukun. Prediksi beda sama ramalan. Kita yang sudah sama-sama mungkin belajar fisika di bangku SMP, di bangku SMA, kita pernah dapatkan belajar hitung-hitungan, atau bahkan di pelajaran matematika ada. Ketika suatu mobil misalnya bergerak dengan kecepatan 50 km per jam konstan, kemudian jarak dari kota A ke kota B sekian kilometer, dalam berapa lamakah waktu yang dibutuhkan mobil ini sampai ke kota B? Nah, itu ada hitung-hitungannya. Maka prediksi yang dilakukan oleh badan-badan seperti itu, seperti BMKG, itu ada hitung-hitungannya. Kalau mereka berani memprediksi tapi nggak bisa nunjukin hitung-hitungan, itu namanya meramal. Kan, tapi kalau kita tanya lembaga-lembaga tersebut, kenapa sih bisa diprediksi tanggal sekian akan terjadi ini, tanggal sekian akan ada badai? Karena dengan keilmuannya mereka ada yang mempelajari laju angin, kecepatan angin, mempelajari daerah-daerah setempat. Misalnya kalau di pulau ini hari ini hujan, kecepatan angin arahnya ke sana sekian, maka diprediksi awan atau hujan akan turun di tempat ini. Jadi itu hanya sekedar prediksi saja. Dan betapa banyak prediksi-prediksi di lembaga-lembaga tersebut yang meleset. Artinya mereka tidak mengklaim, oh kami nggak bisa dalam memprediksi. Karena masyarakat yang sudah tahu pun jelas bahwasanya prediksi itu belum pasti terjadi. Kita yang punya aplikasi, misalnya ada aplikasi Google Cuaca, banyak itu jam 11 nanti akan hujan deras prediksinya. Ternyata terang benderang. Itu hanya sekedar prediksi saja dan tidak mengapa, karena bisa dibuktikan secara empiris, hitung-hitungannya jelas. Itu masuk ke ilmu astronomi. Kalau yang terlarang itu ilmu astrologi. Yang diprediksi itu nasib orang. Kamu bintangnya Libra, nasib kamu percintaannya akan jelek, sering putus dan semisalnya, nggak ada cewek yang suka. Maka ini meramal namanya. Kalau memprediksi selama ada hitung-hitungannya yang jelas, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas? Cukupnya? Insya Allah. Jadi prediksi sama ramal beda. Beda. Nah, dulu kan ada ramalan cuaca. Iya. Nah, itu istilah yang kita katakan tadi, kita tidak setuju dengan istilah ramalan cuaca. Karena ada kesan seperti kayak nuansa-nuansa dukunnya. Akan tetapi istilah itu sudah terpakai sampai saat ini. Maka kita lebih setuju dengan istilah-istilah prediksi, perakiraan cuaca. Nah, tapi memang ada di beberapa televisi pun masih pakai kalimat ramalan. Nah, kalau ramalan itu biasanya nggak ada unsur empirisnya, nggak ada unsur hitung-hitungannya. Kayak dukun kan ngeramal. Katanya apa? Dapat bisikan. Itu yang baru terkenal, si Jin dan Jun itu. Katanya dapat bisikan dari korin sama dapat bisikan dari Allah katanya. La haula wala quwata illa billah. Siapa ente dapat bisikan dari Allah katanya. Kalau antum lihat videonya, ngikutin beritanya, antum akan geleng-geleng kepala. Tapi orang-orang yang percaya ilmu rumah ilmu hikmah, baik rumah,
sudah susah diingatkan. Maka orang-orang yang sudah belajar kitab tauhid insya Allah sudah paham syubhatnya. Di kampung saya pun ada ibu-ibu sudah ditinggal suaminya, entah ditinggal meninggal atau apa, nggak pernah belajar bahasa Arab, tiba-tiba setelah sakit sembuh bisa ngobatin orang. Topnya lagi bisa bahasa Arab, padahal nggak pernah belajar bahasa Arab. Pernah ketemu sama Umi, datang lihat-lihat bunga. Umi, madake keluar bahasa Arab, padahal wati pernah tahu bahasa Arab. Nah, ini ilmu yang sering dinamakan dengan ilmu laduni. Nah, ilmu-ilmu hikmah, katanya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya konsep, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau seandainya ilmu itu baik, Nabi dan para sahabat yang sudah duluan ngamalin. Nabi yang lebih dulu ngajarin para sahabatnya ilmu laduni. Karena nggak usah capek-capek belajar banyak-banyak, cukup belajar satu halaman bisa kuasai semua bahasanya. Maka jelas ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu dari syaitan, was-was dari syaitan. Dan memang ibu itu sekarang di kampung saya jadi sandok. Tapi masyarakat bilang, siapa raka ilham dari rumah Ustaz? La haula wala quwata illa billah. Untung aja dia enggak bilang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama jadi nabi. Nabi perempuan. La haula wala quwata illa billah. Itu jelas was-was dari syaitan, bisikan dari syaitan. Iya, dia praktekin bahasa Arabnya sama Umi. Pas enggak ada saya. Bisa, kalau ilmu laduni itu bisa. Mereka biasanya diisi dulu ajian-ajian tertentu sama syekhnya. Kemudian ada belajarnya selembar doang, bahasa Arab baca selembar. Setelah selesai baca selembar berapa kali, tiba-tiba langsung lancar bahasa Arabnya. Sama kayak orang-orang yang belajar bela diri tapi pakai khodam, nggak pernah belajar jurus, dimasukin khodam, keluar jurus mabuk, jurus Wing Chun-nya keluar, padahal nggak pernah belajar. Itu bantuan dari siapa? Dari Allah atau dari syaitan? Syaitan. Azan. Kita azan dulu, wallahu ta'ala a'lam. Atau langsung tutup? Tutup. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.